Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Aktivitas aku di pagi hari seperti biasa ya. Kalau pagi hari semua ibu rumah tangga rata-rata mah sibuk gitu. Nah, sembari menemani aktivitas pagiku hari ini, aku juga mau sharing-sharing tentang hidup minimalis lagi ya teman-teman, supaya kalian juga nggak bosan nontonin video aku yang mungkin kegiatannya ibu rumah tangga yang seperti teman-teman lakukan sehari-hari ya, kayak monoton gitu. Nah, tema yang akan aku bahas kali ini adalah 5 hal baik yang harus kita lakukan dari sekarang agar tidak menyesal di kemudian hari. Nah, apa aja sih 5 hal baik tersebut? Yang pertama adalah pola hidup sehat. Seperti yang kita tahu, kesehatan adalah faktor paling penting di dalam hidup. Dengan kondisi tubuh yang sehat, kita bisa memperbanyak aktivitas baik dan menambah produktivitas. Tubuh yang sehat juga bisa membuat kita lebih bahagia, lebih hemat perawatan, dan membuat kita lebih sedikit mengeluarkan anggaran untuk berobat. Nah, tapi di sini kita juga harus tetap menjaga ya, dan juga serta mengecek. Untuk tubuh yang sehat paling dibutuhkan perawatan yang tipis-tipis, kayak cek secara berkala kesehatan kita atau medical check up setiap 6 bulan sekali atau setengah tahun sekali. Kiat-kiat hidup sehat ini bisa kita terapkan atau meliputi hal-hal seperti di bawah ini. Dengan makan makanan yang bergizi, jaga asupan makanan yang baik, berolahraga, perbanyak minum air putih, kurangin konsumsi gula dan tepung, serta bisa dengan masak makanan sendiri untuk asupan makan sehari-hari. Sesekali atau 2 kali makan di luar gak apa-apa, tapi perbanyak masak sendiri di rumah agar kehigienitas atau kebersihan makanan yang kita konsumsi itu pasti terjamin. Hal baik yang kedua yang harus kita lakukan sedari muda atau dari sekarang adalah dengan menabung untuk masa depan atau tabungan hari tua. Gunakan masa mudamu untuk produktif, aktif berproses, dan mempelajari hal-hal yang bisa menambah dan mengembangkan penghasilan, berinvestasi, dan juga menabung. Dengan menyisihkan sebagian dari penghasilanmu sedari muda untuk berinvestasi di hari tua, maka tentu saja masa tua atau masa pensiun nanti akan lebih tenang. Karena kita tidak perlu repot-repot untuk menciptakan sandwich generation kepada anak keturunan kita nantinya, atau menggantungkan kebutuhan hidup kepada anak-anak kita. Karena sudah ada tabungan maupun passive income yang bisa kita dapatkan di hari tua, buah dari hasil disiplin kita menabung sedari muda. Contohnya, tabungan untuk di hari tua bisa kita lakukan untuk tabungan uang cash di perbankan maupun tabungan logam mulia, atau bisa kita kembangkan ke dalam tabungan properti seperti tanah, ladang, sawah, usaha pertokoan, usaha kos-kosan yang bisa kita nikmati hasilnya kelak saat kita sudah tua atau sudah pensiun. Hal baik yang ketiga yang bisa kita lakukan dari sekarang adalah dengan tidak menerapkan sifat atau sikap terburu-buru dan menikmati proses saat ingin meraih goals atau impian kita. Di dalam setiap perjalanan hidup yang kita jalani, kita tidak perlu terburu-buru untuk mencapai hasil. Nikmati setiap prosesnya agar bisa menjadi pondasi dan pengalaman yang kuat. Sifat terburu-buru hanya akan membuat langkah pencapaian kita menjadi kurang stabil, kurang detail, dan juga kurang teliti. Dengan lebih tenang dan enjoy dalam setiap proses pencapaian yang kita lewati, bisa menjadikan pencapaian hidup kita lebih kokoh dan stabil pondasinya. Sifat terburu-buru ini hanya akan membuat kita tidak lebih tenang dan juga sering melakukan kesalahan atau salah mengambil keputusan. Mulai dari sekarang, kita bisa terapkan sifat tidak terburu-buru ini lebih detail dan menikmati proses. Sifat tidak terburu-buru ini bukan berarti lebih leyeh-leyeh atau lebih santai dan pelan, itu tidak. Namun lebih teliti dan juga tidak kemrungsung atau tidak menggebu-gebu, yang malah justru sering mengakibatkan keteledoran di dalam proses yang kita jalani. Lalu hal baik yang keempat adalah dengan tidak membandingkan diri dengan orang lain. Fokus pada tujuan hidup masing-masing adalah bahan bakar yang paling penting dalam langkah kita mencapai goals atau tujuan dan impian yang ingin kita raih.
Membandingkan pencapaian diri dengan orang lain hanya akan membuyarkan konsentrasi. Selain itu, bisa juga menjadikan hati dan pikiran kita menjadi cepat mengeluh dan juga kurang bersyukur. Nah, dari sikap mengeluh inilah yang akan mengikis spirit atau semangat kita dalam berproses meraih impian yang kita miliki. Maka lebih berfokuslah dengan pada diri kita masing-masing dan buang jauh-jauh rasa membandingkan diri dengan orang lain. Hal baik yang kelima adalah jangan menunda-nunda pekerjaan. Habiskan masa mudamu untuk hal-hal yang produktif dan baik. Jika kita memiliki pekerjaan setiap harinya, maka lakukanlah yang terbaik untuk pekerjaan yang kita miliki. Jangan keseringan menunda pekerjaan, karena waktu senggang dan energi yang besar yang kita miliki saat muda kini tidak akan kita dapatkan atau tidak akan kita temui lagi di masa tua kelak. Lebih baik keras pada diri sendiri di masa muda dan dunia akan melunak untuk kita. Daripada masa muda kita melunak, maka dunia akan keras kepada kita nantinya. Tidak menunda pekerjaan dan bisa menyelesaikan pekerjaan kita setiap harinya dengan baik juga akan memberikan kepuasan dan juga rasa rileks kepada diri kita. Nah, dari rasa puas dan rileks tersebut akan timbul energi baik, positif, dan juga rasa kreatif yang bisa mengembangkan potensi kita di kemudian hari. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita akan lebih produktif, lebih kreatif, dan bisa bertumbuh dengan lebih cepat. Gunakan masa muda dengan sebaik-baiknya untuk bisa berkreasi, untuk bisa menambah penghasilan dari penghasilan tambahan, dan juga untuk bisa mempelajari hal-hal baik yang bisa dilakukan dari rumah, dari hal-hal sederhana. Jangan buang-buang waktu dan energimu di masa muda untuk hal-hal yang kurang penting yang akan mengikis masa depan di masa tua kita nantinya. Selain itu, disiplin diri juga sangat penting. Contohnya dari segi keuangan, boleh kita lakukan atau awali dengan rutin membuat budgeting. Budgeting keuangan yang kita miliki ini sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan kita nantinya. Karena faktor ekonomi ini tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Apalagi semakin maju ke depan atau semakin bertambahnya usia, semakin bertambahnya tahun, maka kebutuhan itu akan semakin banyak, harga bahan pokok juga akan semakin tinggi. Rutin dan disiplin melakukan budgeting ini bisa melakukan pengontrolan terhadap pengeluaran-pengeluaran yang kita miliki. Kita akan lebih aware dan juga sadar terhadap keuangan yang kita miliki, sehingga akan menyelamatkan kita untuk tidak lebih besar pasak daripada tiang atau boncos maupun over budget. Hal-hal baik dan sederhana ini bisa kita lakukan sedari sekarang, dari hal-hal paling sederhana yang bisa kita lakukan dari dalam rumah. Untuk itu, mari berproses dan bertumbuh dengan baik sebaik-baiknya yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri demi masa depan atau masa tua yang lebih menenangkan dan juga menjanjikan. Oh ya teman-teman, by the way, ini aku lagi refill kebutuhan rumah tangga ya. Karena kemarin belum sempet pas aku setelah belanja bulanan itu, sekarang tuh stokannya kayak pada habis. Makanya aku langsung lagi restock gitu, isi ulang apa-apa aja yang habis. Ada tepung terigu, terus juga bumbu-bumbu kayak lada, ada tepung tapioka juga, dan susu kental manis. Supaya nanti saat mau dipakai udah tersedia di tempatnya masing-masing. Dan aku letakkan juga di tempat penyimpanannya biar aku nggak bingung atau aku nggak nyari-nyari pas saat mau dipakai. Aktivitas pagi hari ibu rumah tangga rata-rata pada sibuk begini ya, begitu pula dengan aku. Kegiatan dapur selalu full seperti ini, makanya selalu aku gercepin dan nggak aku tunda-tunda biar aku juga lebih tenang di saat siang harinya. Nah sekarang juga udah mulai santai nih, aku bisa menikmati secangkir kopi hangatku seperti biasa di sini sambil ngemil cemilan gitu. Waktu-waktu senggang inilah yang sangat aku nikmati setelah aku menyelesaikan semua pekerjaan dan bisa mencari referensi yang bisa atau menambah pengetahuan dan pengalaman yang bisa aku terapkan di kehidupanku. Tentu saja sumber informasi dan referensi tersebut bisa kita dapatkan dari hal-hal yang sangat sederhana ya, dari gadget, dari internet yang bisa menambah wawasan dan kadang-kadang juga membuat pikiran kita menjadi rileks, saling bertukar pengalaman dengan teman-teman, contohnya di video YouTube ini ya. Aku juga berharap apa yang aku share setiap harinya ini bisa memberikan semangat dan juga bisa bermanfaat untuk bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Tidak lupa di sini aku juga mengucapkan terima kasih banyak atas support teman-teman selama ini yang selalu setia bertegur sapa dan menonton video yang aku share setiap harinya. Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa berjalan dengan baik untuk kedepannya ya. Oke teman-teman, sembari menikmati kopi panas dan juga cemilan pagi hari ini, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku share hari ini bisa memberikan semangat dan menemani waktu kalian di kala waktu yang senggang. Assalamualaikum, bye.